Perhatikan contoh berikut ini. 1/2 dikali 3/4. Pertama, kita kalikan pembilang dengan pembilang. 1 dikali 3 sama dengan 3. Kita tulis 3 pada tempat pembilang. Berikutnya, kita kalikan penyebut dengan penyebut. 2 dikali 4 sama dengan 8. Kita tulis 8 pada tempat penyebut. Jadi 1/2 dikali 3/4 hasilnya adalah 3/8. Nah, sekarang perhatikan contoh kedua ya. 5/6 dikali 3/11. Perhatikan anak-anak, kita dapat mencoret pembilang dan penyebut yang dapat disederhanakan. Pembilang 3 pada pecahan 3/11 dan penyebut 6 pada pecahan 5/6 sama-sama dapat dibagi 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Nah, sekarang mari kita kalikan pembilang dengan pembilang. 5 dikali 1 sama dengan 5. Kita tulis 5 pada tempat pembilang. Berikutnya, kita kalikan penyebut dengan penyebut. 2 dikali 11 sama dengan 22. Kita tulis 22 pada tempat penyebut. Jadi 5/6 dikali 3/11 hasilnya adalah 5/22. Bisa dipahami kan? Perhatikan contoh berikut ini ya. 4 dikali 1/6. Kita kalikan bilangan bulat dengan pembilang pecahan biasa. 4 dikali 1 sama dengan 4. Kita tulis 4 pada tempat pembilang. Sementara itu, penyebutnya tetap atau tidak dikalikan dengan bilangan bulat. Kita cukup pindahkan 6 pada tempat penyebut. Jadi 4 dikali 1/6 hasilnya adalah 4/6. Sekarang perhatikan contoh berikutnya ya. 7/15 dikali 25. Perhatikan anak-anak, kita dapat menyederhanakan bilangan bulat 25 dengan penyebut 15. Keduanya dapat kita bagi 5. 25 dibagi 5 sama dengan 5. 15 dibagi 5 sama dengan 3. Nah, sekarang kita kalikan pembilang pecahan biasa dengan bilangan bulat. 7 dikali 5 sama dengan 35. Kita tulis 35 pada tempat pembilang. Seperti contoh sebelumnya, penyebut pada pecahan biasa tetap atau tidak dikalikan dengan bilangan bulat. Kita cukup memindahkan pada tempat penyebut. Jadi 7/15 dikali 25 hasilnya adalah 35/3. Gampang kan? Perkalian pecahan yang akan kita hitung adalah 2
1/2 dikali 1/6. Pertama, pecahan campuran kita ubah dahulu menjadi pecahan biasa. Caranya 2 dikali 2 ditambah 1, hasilnya 5. Kita tulis 5 pada tempat pembilang. Penyebutnya 2, cukup kita pindahkan saja. Karena 1/6 sudah merupakan pecahan biasa, maka cukup kita pindahkan. Sekarang saatnya kita mengalihkan. Ingat ya, kita kalikan pembilang dengan pembilang. 5 dikali 1, hasilnya 5. Selanjutnya, penyebut kita kalikan dengan penyebut. 2 dikali 6, hasilnya 12. Jadi, hasil perkaliannya adalah 5/12. Kita lihat contoh yang lainnya ya. Perkalian pecahan yang akan kita hitung adalah 7 1/3 dikali 8/11. Pertama, pecahan campuran kita ubah dahulu menjadi pecahan biasa. Caranya 7 dikali 3 ditambah 1, hasilnya 22. Kita tulis 22 pada tempat pembilang. Penyebutnya 3, cukup kita pindahkan saja. Karena 8/11 sudah merupakan pecahan biasa, maka cukup kita pindahkan. Sebelum kita kalikan, coba kita perhatikan kedua pecahan ini. Kita coret pembilang dan penyebut yang dapat kita sederhanakan. 22 dan 11 sama-sama dapat kita bagi 11. Yuk kita sederhanakan. 22 dibagi 11, hasilnya 2. 11 dibagi 11, hasilnya 1. Sekarang saatnya kita mengalihkan. Ingat ya, kita kalikan pembilang dengan pembilang. 2 dikali 8, hasilnya 16. Selanjutnya, penyebut kita kalikan dengan penyebut. 3 dikali 1, hasilnya 3. Jadi, hasil perkaliannya adalah 16/3. Gampang kan? Perkalian pecahan yang akan kita hitung adalah 2 1/3 dikali 1 1/4. Pertama, pecahan campuran kita ubah dahulu menjadi pecahan biasa. Caranya 2 dikali 3 ditambah 1, hasilnya 7. Kita tulis 7 pada tempat pembilang. Penyebutnya 3, cukup kita pindahkan saja. 1 dikali 4 ditambah 1, hasilnya 5. Kita tulis 5 pada tempat pembilang. Penyebutnya 4, cukup kita pindahkan saja. Sekarang saatnya kita mengalihkan. Ingat ya, kita kalikan pembilang dengan pembilang. 7 dikali 5, hasilnya 35. Selanjutnya,
Penyebut kita kalikan dengan penyebut. 3 dikali 4 hasilnya 12. Jadi hasil perkaliannya adalah 35/12. Kita lihat contoh yang lainnya yuk. Perkalian pecahan yang akan kita hitung adalah 2 1/4 dikali 1 5/7. Pertama, pecahan campuran kita ubah dahulu menjadi pecahan biasa. Caranya 2 dikali 4 ditambah 1 hasilnya 9. Kita tulis 9 pada tempat pembilang. Penyebutnya 4, cukup kita pindahkan saja. 1 dikali 7 ditambah 5 hasilnya 12. Kita tulis 12 pada tempat pembilang. Penyebutnya 7, cukup kita pindahkan saja. Sebelum kita kalikan, coba kita perhatikan kedua pecahan berikut ini. Kita coret pembilang dan penyebut yang dapat disederhanakan. 12 dan 4 sama-sama dapat dibagi 4. Yuk kita sederhanakan. 12 dibagi 4 hasilnya 3. 4 dibagi 4 hasilnya 1. Sekarang saatnya kita mengalikan. Ingat ya, kita kalikan pembilang dengan pembilang. 9 dikali 3 hasilnya 27. Selanjutnya, penyebut kita kalikan dengan penyebut. 1 dikali 7 hasilnya 7. Jadi hasil perkaliannya adalah 27/7. Perkalian pecahan yang akan kita hitung adalah 0,9 dikali 3/5. Perhatikan ya anak-anak, kita ubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Karena terdapat satu angka di belakang koma, berarti per 10. Kita tulis per 10. Karena diubah menjadi pecahan biasa, kita abaikan tanda koma pada pecahan desimal, sehingga menjadi angka 9. 9 cukup kita pindahkan pada tempat pembilang. Karena 3/5 merupakan pecahan biasa, maka cukup kita pindahkan saja. Sekarang saatnya kita mengalikan. Ingat ya, kita kalikan pembilang dengan pembilang. 9 dikali 3 hasilnya 27. Selanjutnya, penyebut kita kalikan dengan penyebut. 10 dikali 5 hasilnya 50. Jadi hasilnya adalah 27/50. Kita coba satu soal lagi ya. Perkalian pecahan yang akan kita hitung adalah 5/8 dikali 0,24. Perhatikan ya anak-anak, karena 5/8 merupakan pecahan biasa, maka cukup kita pindahkan saja. Selanjutnya, pecahan desimal kita ubah menjadi pecahan biasa. Karena terdapat dua angka di belakang koma, berarti per 100.
kita tulis per 100. Karena diubah menjadi pecahan biasa, kita abaikan tanda komanya, sehingga menjadi angka 24. 24 cukup kita pindahkan pada tempat pembilang. Sebelum kita kalikan, coba kita perhatikan kedua pecahan berikut ini. Kita coret pembilang dan penyebut yang dapat kita sederhanakan. 5 dan 100 sama-sama dapat kita bagi 5. 24 dan 8 sama-sama dapat dibagi 8. Yuk kita sederhanakan. 5 dibagi 5 hasilnya 1. 100 dibagi 5 hasilnya 20. 24 dibagi 8 hasilnya 3. 8 dibagi 8 hasilnya 1. Sekarang saatnya kita mengalihkan. Ingat ya, kita kalikan pembilang dengan pembilang. 1 dikali 3 hasilnya 3. Selanjutnya kita kalikan penyebut dengan penyebut. 1 dikali 20 hasilnya 20. Jadi hasilnya adalah 3 per 20. Bisa dipahami ya? Perkalian pecahan yang akan kita hitung adalah 1 per 2 dikali 3%. Perhatikan ya anak-anak, karena 1 per 2 sudah merupakan pecahan biasa, maka cukup kita pindahkan saja. Selanjutnya, pecahan persen kita ubah menjadi pecahan biasa. 3% berarti 3 per 100. Kita tulis 3 per 100. Sekarang saatnya kita mengalihkannya. Ingat ya, kita kalikan pembilang dengan pembilang. 1 dikali 3 hasilnya adalah 3. Selanjutnya kita kalikan penyebutnya. 2 dikali 100 hasilnya adalah 200. Jadi hasilnya adalah 3 per 200. Kita coba satu soal lagi ya. Perkalian pecahan yang akan kita hitung adalah 10 per 19 dikali 38%. Perhatikan anak-anak, karena 10 per 19 merupakan pecahan biasa, maka cukup kita pindahkan saja. Selanjutnya, pecahan persen kita ubah menjadi pecahan biasa. 38% berarti 38 per 100. Kita tulis 38 per 100. Sebelum kita kalikan, coba perhatikan kedua pecahan berikut ini. Kita coret bilangan dan penyebut yang dapat disederhanakan. 10 dan 100 sama-sama dapat kita bagi 10. 38 dan 19 sama-sama dapat dibagi 19. Yuk kita sederhanakan. 10 dibagi 10 hasilnya 1. 100 dibagi 10 hasilnya
10. 38 dibagi 19 hasilnya 2. 19 dibagi 19 hasilnya 1. Sekarang saatnya kita mengalikan. Ingat ya, kita kalikan pembilang dengan pembilang. 1 dikali 2 hasilnya 2. Selanjutnya penyebut kita kalikan dengan penyebut. 1 dikali 10 hasilnya 10. Jadi hasilnya adalah 2/10.